Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat kepada sahabat kami, sahabat Smart Skill School, Coach Indra Safri, coach sekaligus bapak bagi anak-anak Garuda Muda yang berhasil mendapatkan emas di SEA Games 2023. Selamat dari kami di Smart Skill School kepada seluruh tim coach. Insya Allah kita bisa jumpa lagi soon. Amin. Oke, kita lanjut dengan tausiah kita kali ini dan kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz nonton bola kan? Nonton mau gelo itu. Itu gelo banget. Udah mau senang-senang 2-1, atau 2 sama. Tapi alhamdulillah 5-2. Keren banget Indonesia. Mantap. Iya, baik Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan cukup dalam oleh sahabat yang langsung ditanyakan pada saya di dalam sebuah pertemuan. Dia tanya, itu kalau orang yang merasa sudah dekat dengan Allah, apakah berarti dia sudah aman, tentram dalam hidupnya, Ustaz? Ini seru nih. Iblis itu dapat izin dari Allah. Ini iblis dapat izin dari Allah untuk gangguin kita terus sampai kita meninggal, bos. Sampai sakaratul maut itu iblis masih punya izin dari Allah untuk gangguin kita terus. Sehingga walaupun kita udah jadi orang baik kayak apa juga, iblis terus aja gangguin. Jadi kita nggak bisa merasa, karena kita udah orang baik, orang alim, merasa bahwa kita nggak bisa diganggu lagi sama iblis. Enggak. Iblis terus gangguin sampai bahkan ketika kita sakaratul maut. Nah, Ibnu Athaillah dalam kitabnya Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, ini memberikan kita satu pegangan. Ini khusus nih, jebakan bagi orang-orang yang soleh, benar ya? Jebakan bagi orang-orang yang udah hidupnya lempeng, alim, soleh ini nih. Tapi dalam kitab tersebut, Ibnu Athaillah memberikan wanti-wanti 10 hal yang bisa menjebak kita, diganggu oleh iblis, karena kita merasa udah menjadi orang baik, udah menjadi orang soleh, udah menjadi orang alim, benar ya? Yang pertama, kata Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut, kita itu bangga melihat amalan-amalan kita. Kita bangga bahwa kita bisa bisa sholat malam terus. Kita bangga karena kita bisa puasa Senin Kamis terus. Kita bangga karena kita bisa ngasih makan orang miskin terus. Kita bangga dengan berbagai macam amalan-amalan kita. Ini jebakan setan yang pertama. Bangga terhadap amalan-amalan soleh kita. Masuknya halus banget setan, benar gak? Kita udah jadi orang baik, tapi dia masuk situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, adalah kita panjang angan-angan. Kita pengen meniru Rasulullah SAW. Yang di bulan Zulqaidah Rasulullah SAW melakukan umrah 4 kali. Kita pengen terus. Kita panjang angan-angan, banyak maunya, banyak ini. Walaupun semua angan-angan kita itu adalah angan-angan yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah, benar gak? Tapi kita banyak maunya loh, banyak mau begini, begitu. Nah, walaupun itu semua adalah baik, tapi setan itu, iblis itu akan masuk dari sisi itu. Karena kita akan digeser dari keikhlasan kita dalam melakukan suatu amal soleh menjadi keriaan. Suatu kita ingin dipandang orang sebagai orang yang, ini orang dahsyat wakafnya begini, apa segala macam. Ini jebakan yang kedua dari iblis. Jebakan yang ketiga dari iblis, ini lebih tinggi lagi, benar gak? Karena yang pertama tadi kita bangga dengan amalan-amalan kita. Sehingga kita punya angan-angan, kita mau bisa kayak jadi Imam Ghazali, kita pengen jadi kayak Syekh Abdul Qadir Jalani, segala macam, angan-angan kita tinggi. Sehingga jebakan yang ketiga adalah, kita merasa seakan-akan kita menjadi wali. Kacau gak? Kita mulai tuh, kita waham, kita jalan tuh, merasa jadi wali, ini begini, ini begitu, ini begini. Seakan-akan kita bisa, kalau ada satu kejadian yang kita tebak benar tuh, seakan-akan kita udah beneran bisa jadi wali, bisa ngelihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan sebagainya. Ini juga jebakan setan. Ya. Nggak ada kita rumusnya merasa jadi wali itu, nggak ada rumusnya. Yang keempat, masih Ibnu Athaillah mengatakan, karena kita merasa menjadi wali, yang keempat adalah kita bahkan kebalikannya, kita jadi tunduk pada makhluk. Nah, karena kita sangat terobsesi
merasa menjadi wali, begini dan begitu, begini dan begitu. Maka kalau ada orang, makhluk ya, walaupun makhluk ini adalah seorang yang alim juga, seorang yang kita hormati juga. Tapi kita tunduk pada makhluk tersebut. Sehingga disuruh ini, disuruh itu, disuruh bertapak di situ, disuruh nyari ini, disuruh kita tunduk pada makhluk. Ini juga merupakan jebakan yang keempat. Jebakan yang kelima, kata Ibnu Athaillah, adalah kita puas dengan melihat, dengan penglihatan kita dalam mimpi. Ini, kalau orang udah levelnya tertentu, benar gak? Kita kadang-kadang suka dapat mimpi yang benar. Mimpi-mimpi ruqyah, bukan mimpi-mimpi level nyawa, mimpi-mimpi level ruqyah. Lalu kita puas dengan mimpi-mimpi tersebut. Karena kita diperlihatkan sebagian rahasia-rahasianya Allah. Kita diperlihatkan sebagian kejadian-kejadian di masa depan di dalam mimpi tersebut. Kita dipertemukan dengan orang-orang soleh di mimpi-mimpi tersebut. Ini juga menjadi jebakan, benar ya? Karena kita puas seakan-akan itulah level pencapaian kita untuk mendekatkan diri pada Allah, benar gak? Padahal enggak, benar gak? Ingat gak? Kalau kita pergi ke masjid, kita takjub sama masjidnya. Sehingga dalam ilmu tasawuf diingatkan, kenapa ente takjub sama masjidnya? Kenapa ente nggak takjub sama yang menciptakan ini semua? Itu juga sebabnya waktu di Masjidil Haram itu mau dibangun bangunan tinggi, ada jam tinggi segala macam. Sebagian ulama itu protes karena khawatir orang datang situ bukan ngelihat Ka'bah lagi, tapi ngelihat jam tinggi yang keren itu, benar nggak? Nah, kita balik lagi ke Ibnu Athaillah ya. Yang kelima. Yang ke berapa nih jadinya? Keenam. Oke, yang keenam ya. Yang keenam, Ibnu Athaillah mengatakan, jebakan berikutnya adalah kita merasa sukacita dengan wirid-wirid kita. Jadi kita tuh senang banget, sukacita, bangga, bahagia banget, gembira banget dengan wirid-wirid yang kita lakukan. Ini juga repot, men. Segala sesuatu yang membuat nyawa kita itu merasa bangga dengan apa-apa amalan baik yang kita lakukan. Disitulah iblis masuk. Sehingga kita bangga, kita udah melakukan wirid ini, bacain ini 1000 kali, bacain ini 1000 kali, segala macam. Oke. Yang ketujuh, kata Ibnu Athaillah, yaitu kita senang, terhambung-hambung dengan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Memang, kalau dalam Islam kan ilmunya la in syakartum la azidannakum. Kita harus bersyukur dengan karunia yang kita terima dari Allah. Tapi itu bukan berarti karunia yang kita terima dari Allah itu merupakan satu reward dari Allah kepada kita. Sehingga kita merasa senang. Karena kita udah jadi orang baik. Karena kita jadi orang soleh, orang alim. Maka Allah timpakan semua karunia itu kepada kita. Bukan begitu, men. Karena Allah memberikan karunianya, memberikan musibahnya pada setiap orang. Ini ingat gak? Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, bagiku sama aja. Apakah aku ditimpakan musibah oleh Allah atau diberikan karunia oleh Allah pada diriku? Ini jebakan yang 7. Setiap kali kita mendapat karunia, kita merasa bangga. Inilah hasil yang balasan yang diberikan Allah di dunia karena kealiman, kesolehan, kebaikan diri kita selama hidup di dunia. Benar gak? Yang ke-8 adalah kita, yang ke-8 ini, kita berdiam diri atas janji-janji yang pernah kita ucapkan. Kita belagak lupa. Benar gak? Kita misalnya janji untuk nolong seseorang. Lalu orangnya itu nggak nagih janji kita, lalu kita belagak lupa. Seakan-akan kita nggak pernah janji pada orang tersebut. Ada orang minta, gini. Oke, insya Allah nanti ya. Tanggal 25 pas gajian hubungin saya lagi gitu. Tanggal 25 kita nggak dihubungin. Tanggal 26 kita nggak dihubungin. Tanggal 27, sampai tanggal 30 kita nggak dihubungin. Kita dalam hati tahu nih, masih ingat nih bahwa kita masih punya janji. Tapi kita diam aja. Mungkin Allah udah memberikan jalan keluar dari orang tersebut. Jadi kita nggak usah utak-atik lagi janji yang pernah kita ucapkan. Ini juga jebakan. Padahal dalam hati kita tahu bahwa kita masih ingat bahwa kita punya janji. Kecuali kalau gitu lupa, benar gak? Yang ke-9, kata Ibnu Athaillah, adalah kita merasa cukup dengan pengakuan-pengakuan. Ini. Dengan orang memberikan pengakuan-pengakuan kepada kita, kita merasa cukup. Betul. Begitu juga dengan kita memberikan pengakuan-pengakuan. Karena ada rumusnya, tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali dia wali. Maka kita ngaku-ngaku. Ada orang tuh bilang, Ustadz itu wali, kiai itu wali.
Karena yang bisa mengucapkan seseorang itu adalah orang wali juga, benar nggak? Jadi sebetulnya kita mau mengangkat diri kita nih. Kita ingin mengatakan pada orang lain, saya juga wali loh. Buktinya saya tahu dia wali. Kan kacau. Ini sebuah jebakan-jebakan dari iblis. Ya. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah kita lalai terhadap Allah. Kita sibuk dengan amalan-amalan kita. Kita sibuk dengan segala macam wiritan-wiritan kita. Kita sibuk dengan segala macam kehebatan-kehebatan diri kita, kesuksesan diri kita, martabat kita, kehormatan kita dianggap sebagai wali dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita lalai kepada Allah. Ini kalau mau dikaitin nama ceritanya Rabi Hadawiyah itu benar gak? Ketika kita melakukan berbagai amal soleh karena menghendaki surga, dan kita meninggalkan berbagai maksiat karena takut akan neraka. Padahal surga sama neraka adalah makhluk Allah juga. Dan kita adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Ini dahsyat nih. Back to you, Fit. Wah, kita nggak boleh terlena kalau gitu. Nah, Ustadz, sahabat bertanya, Ustadz tadi kan selalu tersenyum, kelihatan tenang sekali hidupnya. Apa sih kiat-kiat Ustadz untuk bisa selalu bersabar? Karena dalam hidup ini kan dinamis sekali, itu sulit sekali dilakukan, Ustadz. Ya, ini pertanyaan mantap nih. Gimana terus senyum? Kecuali kayak itu tuh. Kayak siapa tuh namanya? Temannya Batman yang senyumnya dilukis tuh. Joker. Gini. Ingat gak sih di episode berapa kita pernah bahas bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 kemuliaan manusia. Yang pertama adalah ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakiran kita, sehingga orang-orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai seorang yang selalu serba ada, selalu berkecukupan. Yang kedua, apabila kita bisa menyimpan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, dendam kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho. Dan yang ketiga adalah ketika kita mampu menyembunyikan kepiluan, kegetiran, kesedihan kita, sehingga orang selalu melihat kita sebagai seorang yang bahagia. Nggak ada orang yang bisa senyum terus-menerus, men. Nggak ada orang yang bisa bahagia terus-menerus, men. Nggak ada. Tapi disinilah letak kemuliaan manusia menurut Imam Syafi'i. Benar gak? Ente senyum, ente nggak senyum, musibah tetap aja ada. Benar gak? Yang baikkan senyum daripada enggak. Benar gak? Capek jadi sad boy itu capek. Mukanya ditekuk, kayak terus capek. Jadi kita harus selalu berbahagia, menjalani hidup ini dengan senang, dengan gembira. Karena kita tahu, tidak ada satupun yang bisa terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izinnya Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Nah, kalau kita yakin bahwa hidup kita itu semua diatur Allah, bahwa innallaha ma'ana, episode sebelumnya, bahwa Allah selalu menyertai kita, lah kita senyum aja lah. Benar gak? Nah, dengan cara demikian, maka insya Allah kita merasa ringan dalam menjalani hidup kita ini. Baik to you, Fit. Oh iya, Ustadz, termasuk sama orang yang nggak suka sama kita senyum aja terus ya, Ustadz ya. Nggak apa-apa, dia nggak suka sama kita, itu urusan dia. Urusan kita masih senyum. Nah, daripada dia nggak suka sama kita, terus kita jadi tersinggung, sedih. Kapal itu nggak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal itu tenggelam ketika air sekelilingnya masuk ke dalam kapal. Lah kalau kita biarin orang-orang semua cemberut sama kita, membuat kita ikutan jadi cemberut, ya kita yang rugi, bener gak? Biarin aja dia cemberut, ya kita mah senyum aja coba. Baik Ustadz, lanjut ya. Sahabat kita ini pernah mendengarkan di episode yang sudah lama tentang pertemanan yang baik. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sih Ustadz mencari kumpulan orang yang baik itu? Apakah harus di majelis taklim gitu? Nah, menjadi orang baik ini bisa kita bagi menjadi 3 ya. Bukan berarti kita ikut majelis taklim. Karena orang baik itu ada di mana-mana. Orang baik itu ada di mana-mana. Kalau kita kembali kepada ilmu tasawuf, bahwa kebaikan itu ada dalam diri setiap orang. Setiap orang. Walaupun dia itu terkenal sebagai seorang yang penjahat sebetulnya. Karena kita bisa belajar dan bisa menemukan kebaikan di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu kita lihat 3. Kalau untuk menjadi sahabat baik kita, untuk menjadi teman baik kita, ini kita harus kenal. Kita pegang dari perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, engkau belum mengetahui dengan baik siapa saudaramu itu, kecuali engkau telah lakukan 2 hal. Perjalanan jarak jauh, atau engkau melakukan hutang piutang dengan orang tersebut. Benar. Itu ketahuan karakternya. Ini orang mau ngemplang apa gimana, apa jalan jauh mau enaknya sendiri apa gimana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita berkumpul di dalam majelis-majelis ilmu. Benar ya? Ini juga berarti kita telah mendekatkan diri kepada
orang-orang baik, karena dalam majelis-majelis ilmu itu kita tahu ceritanya bahwa malaikat akan membentangkan sayapnya dari majelis ilmu itu di satu sayap dan langsung ke langitnya Allah di sayap yang lain, melaporkan pada Allah bagaimana manusia-manusia ini berkumpul dan berusaha untuk mengetahui, memahami, mengenal siapa itu Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua, yaitu majelis-majelis ilmu yang kita hampiri. Yang ketiga, ini jangan lupa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sungguh rezekimu itu dan pertolongan Allah padamu itu datang karena orang-orang lemah di sekitar kamu. Nah ini men. Yang ketiga, kalau kita mau nyari orang baik, hidup jangan terus mau pansos, panjat sosial sama orang kaya, sama orang hebat, orang terkenal. Jangan men. Tapi kita harus lihat orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Di merekalah itu muncul, kita lihat wajah-wajah Allah. Mereka menginginkan kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk membantu mereka, menjamah mereka, memberikan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Orang-orang yang tidak mampu ini, kalau kita lihat bagaimana sejarah turunnya Quran, selama 10 tahun Quran turun di Mekah itu ceritanya to'amil miskin, to'amil miskin, to'amil miskin. Semua ceritanya adalah bagaimana kita memberikan kebaikan, kebajikan kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang yang lemah, benar gak? Nah, dengan itulah sebetulnya, ingat gak hadisnya juga yang mengatakan, sungguh amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Disinilah kalau mau ngumpul sama orang-orang baik, buat baik sama orang-orang yang lemah. Nah, itu nanti muncul tuh. Di mana ketulusan kita, keikhlasan kita membantu mereka, itu akan direspon oleh mereka juga dengan ketulusan dan keikhlasan. Mereka bergembira, mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hatinya. Baik itu Yufid. Ustadz, maaf nih, boleh dijawab boleh enggak? Apakah pansos sosial dan selalu ingin dekat dengan orang top, orang kaya, ataupun pejabat tinggi, kan artinya dia mengharapkan sesuatu, Ustadz. Atau seperti meminta-minta kepada mereka. Apakah itu bukan artinya menuhankan mereka, Ustadz? Kejauhan, men. Nggak sampai menuhankan. Tapi kita kadang-kadang senangnya bergaul sama orang yang sukses, yang kaya, yang punya jabatan. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut menikmati fasilitas yang dinikmati oleh orang-orang tersebut, benar ya? Supaya kita juga ikut dipandang jadi orang-orang tersebut. Misalnya kawinan nih, bener gak? Antrian panjang, ada pejabat datang, kan dia nggak pakai ngantri. Kita ikutan sama dia dari belakang, kan kita jadi dapat fasilitas, jadi nggak usah ngantri. Itu wajar, itu manusiawi sekali kita ingin melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi jangan kita jadikan itu menjadi satu rujukan kita untuk tempat kita berkumpul dengan orang-orang baik. Bukan itu yang maksudnya orang-orang baik, bukan itu. Maksudnya orang baik itu 3 tadi, benar gak? Kalau untuk yang benar-benar teman dekat kita, perhatikan 2 hal. Ya, kalau kita mau yang kedua adalah di tempat-tempat majelis ilmu, dan yang ketiga di tempat-tempat orang-orang miskin, orang-orang yang lemah di antara kita. Baik itu. Siap Ustadz, paham. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.